Sambil menunggu jamaah yang lain hadir, sebelum kajian dimulai, silakan bagi jamaah yang baru hadir kita memasuki ruang kajian karena kajian akan segera kita mulai. Baik, langsung saja kajian akan segera kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya roh-roh orang yang beriman ya'tuna ketika ada yang mensolawati Nabi menjawab salawat itu kita sebagai khalifah di muka bumi. Kalau kita lihat begini, ketika Fir'aun mati, itu meninggalkan apa? Apa yang ditinggalkannya? Yang sisa yang nyata oleh yang kelihatan gitu. Jasadnya lainnya
Gedung apa yang dia bangun? Piramid ya. Itu dulu Fir'aun pernah ngomong, pernah merintahkan Haman, ya Haman, wahai Haman, bangunkan untukku sebuah gedung yang tinggi. Aku ingin ketemu Tuhannya Musa. Nah begitu. Ya. Rata-rata orang-orang kafir dari dulu itu fokus kepada pembangunan infrastruktur. Gedung-gedung tinggi dibangun. Itulah yang membuat kenapa orang kafir itu gampang hancur. Tadi saya katakan, saya kutip ayat, yudhirahu ala dini kulli. Kenapa Islam kok kuat ya? Padahal Islam itu kan dari dulu itu tumbuh di tempat-tempat yang susah sebenarnya. Perjuangannya berat, jumlah minoritas dengan segala macam kekurangan dan keterbatasan ekonomi dan macam-macam lah. Kita lihat aja, jumlah sahabat yang kaya berapa orang? Yang menopang ekonomi hari itu bagaimana? Tapi kenapa Islam sampai hari ini? Sampai ke Limpung. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggalkan gedung-gedung mewah. Kita lihat Rasul meninggal ada masjid gede enggak? Masjidnya apa? Kuba dan Nabawi, itu pun hanya kelapa kurma. Pohon-pohon kurma disusun saja, murah meriah, nggak ada harganya, nggak pakai modal itu. Tapi ketika Rasul meninggal dunia, ahli tafsir Ibnu Abbas sudah ada, ahli hadis Abu Hurairah sudah ada, ahli apalagi faraid sudah ada, penulis ya yang bidang akuntan gitu sudah siap. Jadi Rasul meninggal dunia itu sudah aman, SDM-nya lengkap, makanya melesat maju ke depan. Ya, mental dibangun, akidah para sahabat dibangun, akhlaknya dibangun, adabnya dibangun, intelektual dibangun. Rasul meninggal dunia tambah maju kan jadinya. Sampai kita dengar zaman dahulu Islam menguasai sepertiga dunia. Karena memang Islam sangat konsen dalam masalah bagaimana kaderisasi. Ya. Jenengan punya anak, punya harta banyak, nggak memikirkan akidahnya, akhlaknya, dan intelektualnya, kesehatan sebagai macam yang kita bahas di dahulu itu, kewajiban pendidikan itu. Kasih dia harta banyak, warisan. Tanpa ilmu, jadi apa tuh? Ujung-ujung habis warisannya, betul ya? Anak kita dikasih warisan banyak tanpa dikasih ilmu, tinggal nunggu kehancurannya. Nggak lama, habis. Ya. Makanya penting sekali kalau kita lihat dalam sebuah hadis itu Rasul menyampaikan ad-dunya mal'unun, dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unatun ma fiha. Dan semua yang ada di dunia ini terlaknat kecuali dua, zikrullah wa mawalahu. Pertama adalah kegiatan yang mengandung mengingat Allah. Yang kedua adalah aliman atau muta'aliman, kegiatan nyari ilmu. Semua kegiatan di muka bumi ini disebut kegiatan terlaknat, selain satu apa tadi? Kegiatan yang itu mengarah pada mengingat Allah. Kedua ya ilmu. Dua ini. Maka semua kegiatan kita yang tidak mengarah kepada dua ini itu hal yang terlaknat. Jangan dagang. Kalau dagangnya nggak ada niat untuk mengingat Allah, nggak ada target untuk bagaimana agar kalau saya mendapat hasil untuk saya infakkan sebagian, untuk menghidupi anak-anak saya biar makan yang halal, untuk biar mereka sekolah bisa masuk pondok pesantren misalkan. Kalau nggak ada itu sebagai tujuannya, terlaknat semuanya sudah. Kenapa? Karena intinya adalah Islam datang itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat. Sekarang kita mungkin nyaman, tapi generasi anak-anak kita besok kayak apa kondisinya?
Apakah anak kita naudzubillah menjadi bagian dari perusak negara ini atau tidak? Ini kita khawatirkan seperti itu. Maka mencetak generasi di masa depan adalah satu kewajiban bagi siapapun, orang tua, pendidik dan sebagainya. Lah untuk mencetak generasi ini butuh ilmu. Ya. Di pembahasan sebelumnya, di bagian kedua telah kita bahas apa yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Sudah rampung itu. Tanggung jawab pendidikan sampai tanggung jawab pendidikan seksual. Selesai sudah. Di bagian ketiga adalah metodenya seperti apa. Bagaimana caranya agar semua tema-tema yang kita sudah pelajari di bagian kedua itu bisa tersampaikan dengan baik kepada putra-putri kita. Masuklah bagian ketiga, yaitu metode pendidikan efektif. Satu apa kemarin? Satu pertama? Ingat nggak kemarin pertama apa? Telah, dan. Ya, ini yang paling penting. Modeling. Telah itu modeling, model. Ya. Itu kucing itu, emaknya kucing itu nggak pernah ngomongin anaknya kok. Kalau kamu buang air begini caranya, pernah nggak nonton? Lihat ada kucing ngomong gitu. Tapi cukup dikasih modeling saja. Oh begini loh, dalan kan? Kucing padahal nggak punya akal, dia insting aja begitu tuh. Itu model. Begitu kuatnya modeling dalam masalah pendidikan. Maka yang paling berat bagi orang tua adalah mencontohkan, juga kepada para pendidik. Itu yang paling berat. Berarti kalau begitu, kita sebagai pendidik dan orang tua itu punya kewajiban, ada tanggung jawab memperbaiki diri. Itu dulu ternyata. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tak bisa ngasih apa-apa. Kalau kita nggak punya iman, nggak bisa ngasih iman kepada anak kita. Kalau kita nggak punya akhlak yang baik, bagaimana anak kita bisa baik? Begitu. Nah, sehingga yang pertama modeling yang kita bahas kemarin itu. Ya. Selanjutnya kita bahas pada malam ini adalah bagaimana menanamkan kebiasaan yang positif, yang baik. Wah, ini juga butuh seriusan orang tua ketika masih di rumah. Makanya saya sering katakan, kalau punya anak masih usia SD dan nanti rencana SMP mau mondok, kesempatan terakhir di SD itu jenengan. Ketika nanti sudah lepas mondok, habis mondok rampung kuliah, kemana dia kerja, sudah lagi nggak bisa jenengan. Kesempatan kita sebagai orang tua hanya di waktu SD kalau sekarang itu sudah. Itu SD. Kalau SD aja kita nggak bisa mempraktekkan ilmu ini, kapan lagi ya? Nggak bisa. Karena ketika nanti sudah lepas ke pondok pesantren diantaranya, maka tinggal bagaimana gurunya yang ngurusi, bagaimana para ustadznya di sana yang ngurusi. Sebelum masuk ke pembahasan ini, kita tahu bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, ya, suci, bersih. Baik begitu. Ya. Namun kebaikan, kesucian, kefitrahan anak kita itu akan terpengaruh oleh dua hal. Yang paling banyak ya. Satu, pendidikan yang dia dapatkannya. Kedua, lingkungan. Dua ini yang paling banyak pengaruhi. Dia sekolah di mana? Dia belajar sama siapa? Yang kalau kita bahas pendidikan berarti nggak hanya sekolahan, orang tua juga mendidik kan, orang tuanya bagaimana mendidiknya, orang tua, kemudian sekitar lingkungannya, tempat dia belajarnya, semua, pokoknya apapun yang itu mempengaruhi pola pikirnya, itu pendidikan namanya, itu pengaruh sekali. Kedua, lingkungan, ya, lingkungan juga lingkungan keluarga, lingkungan rumah tangga, masyarakat, lingkungan sekolah, pengaruh semua. Dua ini paling pengaruh.
Maka kemudian Rasul menyampaikan man addaba waladahu fahuwa khairul lahu min ayatasaddaqa bisa'in. Siapa yang mengajari adab, mendidik anaknya dengan baik, itu lebih baik baginya daripada sedekah 1 sok. Jadi apa hukum sedekah? Sunnah. Hukum didik anak wajib. Jelas ya, keutamaan wajib. Kalau kita lihat pengaruh lingkungan dan pendidikan luar biasa, 2 tadi. Pengaruh pendidikan dan lingkungan itu luar biasa. Ditambah hari ini, pendidikan itu tidak hanya dari guru, dari sekolah, tapi dari HP, tontonan. Itu juga mendidik ya. Apa yang dia dengar, yang dia baca, dia lihat, itu yang menjadi nanti settingan hidupnya. Coba, jangan pernah nggak sih Pak? Jangan pernah nggak nonton apa terus akhirnya diri kita kayak merasa di posisi itu? Pernah nggak tuh? Tanpa sadar gitu. Misal kita nih, dengar apa orang ngomong, terus dengan cara ngomong dia, kita dengerin terus kita merasa nggak ngomong kayak orang itu akhirnya. Betul. Coba jangan cek, pelan-pelan deh. Nonton apa, terus itu tonton terus. Nanti lihat, cara bicara orang itu jangan kejiplak tanpa sadar. Ketiru gitu. Caranya tuh, mungkin kosakata yang dipakai, cara bagaimana mengucapkannya. Pernah nggak begitu nyadarnya Pak? Pernah ya? Masih begitu. Padahal cuma melihat tok loh, hanya melihat. Itu cara loh, belum isinya. Kalau mungkin cara pengucapan oke nampaklah oleh lisan, oleh mata kita perubahan. Tapi kalau cara pandang pola hidup, cara berpikir, itu juga hati-hati. Makanya hidup itu harus terus nyari ilmu. Ternyata semakin kita nyari ilmu, ketika kita sekolah, itu tidak hanya mencari ilmu. Ilmu bentuknya bentuk teks ya. Tapi ketika kita sekolah, kita akan ketemu banyak orang. Disitulah banyak pengaruh akhirnya. Makanya kalau punya anak, saran saya jangan dibatasi sekolahnya. Dia mampu, bismillah kita mampu sekolah tinggi. Karena semakin tinggi dia sekolah, akan semakin banyak pengalaman ternyata. Luas pola pikirnya. Tidak sempit dalam berpikir. Ya. Makin luas, makin jauh dia sekolah, makin bagus. Imam Syafi'i itu kan ke Madinah, ya kan, kepada Imam Malik, Kufah selanjutnya, kemana-mana Pak. Jadi semakin orang itu melalang buana, maka kata Imam Syafi'i, jadilah orang yang suka berkelana, karena air itu gampang busuk kalau sudah diam, mengendap. Air akan bagus kalau mengalir. Makin jauh ngalir, makin bagus tuh air. Sedangkan kita itu bahannya adalah air. Maka watak kita wataknya air. Coba jangan anteng aja di rumah, diem aja. Kayak apa? Stres ya. Remuk, busuk langsung itu. Ya. Maka coba ini pentingnya pendidikan dan lingkungan itu penting sekali, luas. Ya. Nah, namun ada resiko semakin anak kita sekolah makin tinggi, makin luas jangkauan pertemanannya, makin beresiko kepada ketularan. Almar'u ma'ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka lihatlah siapa teman dekatnya. Berarti di sini seakan-akan Rasul memerintahkan kita dalam tersiratnya, coba cek teman-teman anak kita. Ya. Maka orang tua yang dikatakan hebat, orang tua yang baik, itu kalau nengok anaknya di pondok, ketemu anaknya di kuliah, itu dia nanya temannya mana, namanya siapa, orang mana.
Itu harus tahu semua, Pak. Teman dekatmu seperti apa. Termasuk pas sekolah juga begitu. Dia pulang ke rumah SD misalkan, tanya temannya siapa namanya. Karena teman sangat mempengaruhi, Pak. Sangat mempengaruhi, apalagi di usia remaja. Di usia remaja, usia-usia SMP, itu sangat banyak pengaruh dari teman sebaya. Bahkan nasihat guru dan orang tua mungkin malah kalah. Lebih kuat nasihat teman sebaya, Pak. Coba cek dengan di usia SMP gimana? Rata-rata anak banyak kan mulai aneh ya tingkah lakunya ya. Ya bagi yang dulu dengan pernah SMP semua kan ya di sini. Gimana saya sih dulu? Coba gimana pengalamannya? Pengennya kayak temennya kan? Betul ya? Pengennya kayak temennya semua. Ya, kalau sampai nggak kayak temennya kayak terkucilkan rasanya, Pak. Itu kayak nggak kuat itu. Ya, pernah ya di posisi itu jangan? Pernah. Makanya di antara jenjang pendidikan yang paling bagi saya itu pahit itu SMP bagi saya. Bagi saya pahit, kenangan pahit bagi saya gitu. Dari TK sampai S2 itu SMP bagi saya yang paling nggak saya sukai. Saya nggak mau mengenang masa-masa itu ya. Masa-masa jadi anak yang kuper, dianggap kuper sendiri, dianggap yang tidak bergaul sendiri, dianggap pokoknya anak madesu lah. Masa depan suram itu saya dulu gitu. Karena saya nggak bisa berteman, bergaul, pokoknya nggak enak lah. Sehingga saya pokoknya mau mondok aja lah. Saya bilang ke bapak, Pak, kalau saya suruh sekolah SMA, saya nggak mau. Saya pengen mondok aja. Alhamdulillah jadi mondok kan gitu. Nah, di pondok saya jadi tahu, oh ini dunia saya begini senengnya ini. Saya bisa fokus belajar. Gitu. Saya paling malas kalau harus kayak teman-temannya, harus pakai ini, pakai itu. Ya mungkin emang begitulah settingan saya dulu begitu ya. Tapi itu sebuah kebaikan juga akhirnya. Ya, emang kalau nggak kuat emang di dunia remaja emang berat betul karena emang pengaruh teman sebaya itu luar biasa. Ya, dampaknya. Oke, bagi orang tua harus tahu siapa teman anak-anaknya. Ya, cek betul itu. Kemudian, apakah watak itu bisa berubah? Kalau watak asli, bawaan, ini memang dalam ilmu psikologi itu memang dipermasalahkan ya. Apakah bisa? Karena kan ini sisi psikologi ilmiah ya, bisa salah, nggak bisa mutlak bener karena nggak ada dalilnya. Kayak dibagi tipe orang ada yang sanguinis gitu ya, yang ceria, yang humoris gitu ya, ada melankolis yang pemurung, pemikir gitu. Ya, meloan, melankolis melo. Ada yang koleris yang orangnya itu seneng ngatur yaitu pokoknya diktator lah, senangnya ngatur, nggak mau diatur. Yang keempat ada plekmatis itu yang pokoknya manut lah, kalau derek, mana bahasanya lah, pokoknya derek, gampangan itu. Sebagian ahli mengatakan watak ini kan ke bawah terus, nggak bisa hilang. Ya, tapi kalau saya pahami, bisa nggak orang sanguinis itu baik? Bisa. Bisa nggak sanguinis itu buruk? Bisa. Jadi ada nggak orang ceria tapi dia baik orangnya? Bisa ya. Ada nggak orangnya ceria, humoris tapi dia nggak baik? Ada nggak? Ada. Artinya mau dia ceria atau tidak, dia melowan atau tidak, itu masalah watak dasarnya. Tapi baik tidaknya bisa disetting begitu. Contoh di sini. Anak yang tumbuh dalam melankolis gitu ya, kesuka menyendiri. Coba yang punya anak nih ya, punya anak coba cek. Nah pertama kedua, padahal nggak sama Pak. Yang pertama cerewet sekali, nggak kesinggungan, orangnya tuh nggak kesinggungan, bercanda guyonan tuh biasa aja, diguyoni juga nggak kesinggung. Tapi ada adiknya itu pendiam, kalau kesinggung udah mutung gitu, gampang nangis. Ada begitu ya? Bisa beda kan? Nah, coba di sinilah bagaimana orang tua menyeting, bagaimana anak sanguinis itu baik, bagaimana yang melo juga baik, dengan kemelowannya. Dan masing-masing punya kelebihan, Pak. Contoh gini,
dua ikon Nabi. Nabi Isa itu di beberapa sirah itu menyebutkan beliau itu orangnya ceria sekali. Nabi Isa itu ceria, humoris orangnya, asik, guyon gitu loh. Nabi Yahya itu masih sepupu kan ya. Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria kan. Zakaria itu kan yang ngurusi Maryam ketika di mihrab itu. Ya, pamannya kan tuh. Berarti Maryam punya paman Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Maryam punya anak namanya Isa. Berarti Isa sama Zakaria siapanya? Sama Yahya siapanya? Ponakan apa sepupu? Sepupu ya? Sepupu itu ya? Ponakan? Gimana cara ngitungnya ini? Maryam punya paman Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Berarti Maryam sama Yahya sepupu, ya kan? Nah, anaknya Maryam berarti sepupu juga masih kan ya? Betul? Betul nggak sih? Aku bingung. Udahlah pokoknya gitu aja deh. Ini aja. Nah, itu kasusnya kan. Maryam, Nabi Isa itu ceria orangnya itu. Humoris. Sedangkan Yahya itu pemikir. Makanya kan ada kisah yang pernah saya bahas di kitab At-Tadhkirah itu. Yahya ketemu Isa. Kata Nabi Yahya, Isa, kamu itu orangnya kok peringas-peringis begitu, cengengesan begitu. Itu kan, apakah kamu itu merasa kamu masuk surga gitu loh. Kok kayaknya kok pede sekali, bagaimana surga itu. Seakan-akan sudah jamin surga kamu itu. Nabi Isa bilang gini, sebaliknya kamu Yahya murung aja begitu. Emang kamu udah dijamin neraka ya? Allah ya, begitu Pak. Apakah Allah nggak maha pengampun? Begitu. Jadi dua watak Nabi yang jauh beda. Nyatanya semua bagus nggak? Bagus. Dengan watak melankolisnya Yahya membuat beliau jadi orang yang paling disegani. Ya, pemalu orangnya. Lemah lembut. Namanya kan teksnya begitu kalimatnya. Ya Yahya khudil kitab bi quwwati wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna. Hanan. Ya, jadi lemah lembut sifatnya itu. Jadi orang kalau melankolis sering ada lemah lembut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan dari kitab-kitab yang kita baca wataknya memang gitu. Pemikir orangnya itu. Lah orang melankolis itu biasanya menemukan ide-ide baru. Ide-ide baru. Itu melankolis. Bagus juga. Tapi juga bisa kalau melonya menjadi negatif ada enggak? Ada. Melo dibawa kepada kenegatifan. Sehingga apa? Ya contoh ini bahaya sekali ini malah kalau melo dibawa negatif bahaya sekali Pak. Kesyirikan bisa kejadian tuh. Karena orang kalau melo itu gampang masuk ke hati, gampang baperan ya, kebawa ke hati loh. Ya, contoh begini, syirik itu yang paling besar apa syirik apa? Syirik apa coba? Kan ada syirik rububiyah, ada uluhiyah kan ya, ada syirik yaitu akbar dan asghar. Syirik besar itu syirik hati, keyakinan. Kalau syirik kecil, amali, tindakan. Contoh, ada kasus laki-laki yang diputus cinta oleh pacarnya. Stres dia, murung. Ya, murung di kamarnya, nutup kamarnya, nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya bunuh diri. Ada begitu kan? Ya, bagi yang sanguinis ngono wae mikir ngono kan. Bagi yang ndak belek sih begitu, tapi yang bagi perasaan tinggi kan itu dipikir-pikir terus. Tanpa dia saya nggak bisa hidup, bang begitu. Ngono akhirnya begitu. Lah bagaimana yang melo seperti ini harus imannya harus kuat nih biar dia nggak sampai tahapan kesyirik seperti itu. Saya sebagai yang melo, saya melo Pak ya, gampang tersentuh melankolis. Ya mencintai perempuan pernah, yang saya cintai itu istri saya sendiri yang dulu pas mau nikah. Saya suka sama dia. Cinta pertama saya itu. Ya. Itu pas
Saya mikir nih tak nikahi deh. Tapi saya punya iman kan, saya punya akidah. Wes lah tak coba tak lamar, enggak juga enggak apa-apa. Ditolak ya enggak apa-apa, tak ganti yang lain. Itu isi hatinya sebenarnya enggak mau. Secara melonya enggak mau pengennya sama dia. Tapi iman bilang ada Allah, begitu loh. Sehingga ada kekuatan selain manusia itu. Ini bayangin ya kalau orang kayak saya ini kemudian enggak punya iman nih. Enggak punya apa namanya? Belajar tauhid akidah, wah bahaya itu. Mungkin begitu juga saya gantung gara-gara perempuan, begitu. Nah, karena emang melankolis bahaya betul. Maka kalau jangan punya anak melankolis, hati-hati betul mensikapinya. Harus dikuatkan tauhidnya. Jadi cara orang melankolis dalam beriman nggak sama dengan yang ceria. Beda cara nasihatinya. Kita lihat deh, kalau Rasulullah misalkan ketemu sahabat-sahabatnya, itu macam-macam cara beliau menasehatinya. Ada dengan cara yang santun, tapi lihat kadang-kadang Nabi dengan cara yang tegas. Makanya kalimuna salah qadri uqulihim, ya ajaklah bicara orang sesuai dengan kadar pola pikirnya seperti apa. Nih, jadi ada pertanyaan, apakah bisa watak berubah? Oh, sangat bisa, sangat mungkin berubah. Ya, jangankan manusia, kita lihat ada nggak hewan yang telah berubah dari watak aslinya? Banyak. Apa contohnya? Banyak. Oh, banyak ya. Angsa. Coba ada nggak hewan yang itu berubah dari watak aslinya? Dia wataknya buas menjadi jinak, bisa kan? Harimau itu kan wataknya watak pemburu, hunter dia. Kenapa kalau dia menjadi hewan piaraan di rumah oleh para sultan Arab itu? Ya bisa begitu. Jadi ada bisa perubahan watak, bisa sejauh itu perubahannya. Padahal dia nggak punya akal loh, dia hanya punya insting. Apalagi manusia. Manusia sangat gampang berubah, makanya bahkan ada yang mau qalibal qulub itu ya. Manusia bisa berbolak-balik segitu gampangnya. Sekarang pro, besok kontra. Sekarang teman, besok musuh. Itu sangat bisa. Lebih gampang terpengaruh dibanding hewan. Karena kalau hewan, dia nggak punya akal. Manusia, contoh gini deh, dengan ngaji sama si A, terus ke si B, dengan perbedaan ilmu, berubah nggak pola pikirnya? Dulu saya mondok, pas mondok dapat begini ilmunya, saya begini wataknya, Mbak. Kuliah, berubah lagi, berubah lagi. Bisa berubah pola pikir kita. Lah watak kita itu bisa dibangun dari perubahan pola pikir. Sedangkan hewan karena nggak punya pola pikir, dia hanya berpengaruh secara insting saja. Berarti lebih susah mana? Hewan harusnya, karena nggak punya akal. Untuk berubahnya lama. Ya. Ini bang, untuk menjinakkan hewan tuh lama kan prosesnya. Ya. Ini artinya bisa. Makanya begini, Allah itu menyampaikan wahadaina hunajdain. Kami telah berikan manusia dua jalan, menunjukinya dua jalan. Lebih detail lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami mengilhami setiap jiwa kefasikan dan ketakwaan. Setiap kita punya dua ilham, punya dua pilihan. Setiap kita dikasih dua pilihan, mau baik mau tidak. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan dua jalan, mau kufur mau syukur. Ada pilihan semua. Ya. Di sini maka bisa berubah. Itu artinya maka bagi siapa yang sekarang baik, jangan dulu bangga karena perubahan bisa gampang terjadi, besok tidak baik. Namun bagi sekarang yang merasa tidak baik, juga jangan putus asa karena waktu berputar akan menjadi orang yang hebat, yang baik. Dunia ini tidak ada yang stuck. Semua berputar berjalan. Ya. Yang baik bisa tidak baik, yang enggak baik bisa baik. Yang pintar bisa tidak pintar,
yang nggak pintar bisa pintar. Itu pilihan semua itu kita lihat. Kemudian ada nasihat dari Imam Al-Ghazali, al-waladu amanatun inda walidayhi. Anak itu adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Tahu arti amanah nggak? Apa tuh amanah artinya? Amanah. Dari kata aman. Aman tuh aman. Aman, saya aman gitu. Jadi amanah itu karena kita kalau mau nitip kita aman rasanya. Itu orang amanah. Berarti kalau saya nitip rasa saya tenang. Saya aman kalau sama dia itu saya aman. Kalau saya curhat sama si A, dia itu amanah. Saya tenang curhatnya sama dia, nggak kebuka aib saya begitu. Itu amanah namanya. Ya, anak adalah amanah. Coba kita itu diamanahi Allah anak. Sudahkah kita membuat Allah tenang? Masih paham gak nih? Artinya anak kita itu kita setting kayak apa ya? Karena ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti ke settingnya nggak baik. Ya. Jadi kita dikasih amanah oleh Allah, artinya Allah merasa tenang, merasa percaya sama kita yang dikasih anak itu. Maka jangan mengecewakan kepercayaan Allah. Wa qalbuhu kal jauharatin naqiyati. Dan anak itu punya hati. Hati anak kita dari lahirnya kal jauharah, seperti permata yang suci yang bersih. Fa in auda ala khairi nasya'a sa'idan, jika dari kecil kaca yang bersih ini terus dijaga kebersihannya, dielapi terus, maka tumbuhlah dia punya jiwa yang bersih. Dan siapa yang dari kecil dikotori terus, maka tumbuhlah dia jiwa yang kotor. Ya. Jadi ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada beberapa jenis hati ya, ada hati yang sehat, yang bersih, hati yang sakit, bersih dan kotor kecampur, hati yang mati yang sudah kotor itu. Nah, artinya orang tua sangat pengaruh dalam hal bagaimana si anak itu bersih atau tidak hatinya, wataknya seperti apa. Nah, kemudian dalam metode pendidikan anak dalam hal ngajari, dalam membiasakan hal-hal yang baik, ya, itu ada poin selanjutnya, yaitu bagaimana anak itu dihubungkan dengan tauhid akidah setiap langkahnya, Pak. Tadi sore saya ngajari anak-anak itu, anak-anak tak tanya, kamu takut gak kalau ngelawan orang tua? Takut. Kenapa takut? Takut dimarahi. Hampir semua jawaban sama, takut dimarahi semua. Satu anak yang bilang, enggak, kalau saya takut sama Allah. Oh, hebat ini. Satu orang bagus nih. Artinya rata-rata kalau si anak ini enggak berani ngelawan orang tua karena takut sama orang tua, takut dimarahi, itu insting gitu, bukan akal itu. Hewan juga begitu kan? Dimarahi, takut akan enggak menantang, takut dimarahi. Itu kan hal yang biasa bagi makhluk manapun. Tapi ketika akal mulai bergerak, berpikir, enggak, Allah yang saya takuti. Allah melihat saya. Ini hal-hal yang biasa, tapi yang ngomong anak kecil kalau usia kelas 2 SD. Malah yang kelas 6 malah salah. Kelas 6, kelas 5, 4 malah jawabannya insting semua itu. Tapi kelas 2 SD mengatakan saya takut sama Allah. Ya coba tuh. Ini kata-kata ini itu menjadi rem yang paling kuat sampai besok dia dewasa. Bayangin, doktrin ini akan terus nempel sampai dia dewasa. Coba gimana coba? Ya, bagus ya? Ah, nggak usah nih, haram lah, Allah melihat saya. Ini janganlah, Allah melihat saya. Terus begitu. Nah, sehingga untuk menanamkan kebiasaan baik, itu justru paling penting adalah kaitkan kehidupan hari-harinya itu dengan Allah. Karena untuk membentuk habit baik itu, kebiasaan baik itu kan harus continue, terus menerus.
Sedangkan kita orang tuh nggak mungkin dong mantau 24 jam itu nggak mungkin. Maka cara yang efektif adalah kenalkan dia dengan Tuhannya yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Itu. Selanjutnya adalah dengan cara untuk mengungkap kejahatan-kejahatan. Tidak hanya mengajari kebaikan, tata cara sholat, cara akhlak yang baik, tapi penting sekali untuk mengajari kejahatan, bukan untuk mengamalkan, tapi untuk mengetahui. Sehingga dalam Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pernah menyampaikan, mengutip perkataan Umar Khattab. Kata Ibnu Khattab mengatakan bahwa la tanqudanna ural Islam urwatan. Tali Islam akan sedikit demi sedikit akan lepas, sedikit demi sedikit. Kapan? Artinya Islam di hati kita tahap demi tahap akan hilang, alias murtad begitu. Kapan? Idza nasya'a fil Islam, apabila tumbuh di agama Islam ini malam ya'rif jahiliyah, orang yang enggak paham jahiliyah. Orang yang hidupnya itu steril, hanya paham kebaikan-kebaikan, tapi nggak pernah paham kejahatan-kejahatan. Itu berbahaya. Karena bagaimana mungkin bisa menghindari kejahatan kalau nggak tahu itu kejahatan. Makanya kadang-kadang berteman dengan anak-anak nggak baik itu juga ada bagusnya, tapi jangan berlebihan. Sekedar tahu begitu. Anak kita main kemana, bawa virus-virus baru ya, virus kotor-kotor di luar sana, pulang kita bersihkan, dia tahu tuh. Sehingga anak itu bukan steril tapi kebal. Nah, dunia pesantren ini kenapa kok ya banyak anak-anak pesantren yang ketika lulus kok nggak baik, banyak loh. Jadi bisa dilihat itu sekian persentase anak yang dari pondok itu jadi anak yang baik sama tidak itu banyak juga nggak baiknya. Kenapa sih? Karena steril. Di pondok kan supaya idealis ya, bagus, bersih. Kita keluar, itu kalau Allah nggak menjaganya luar biasa beratnya loh. Maka nggak sedikit kasusnya. Ya saya pelaku kan, karena saya orang pesantren kan ya. Gimana teman-teman? Keluar nggak lagi sholat di masjid, gitu ya? Males. Ada yang begitu nggak? Coba dengan pernah nggak ada begitu anak pesantren tapi nggak mau ke masjid tuh? Ada nggak? Atau banyak makan? Banyak. Malah, lah kok begitu sih kelakuannya? Ya begitu. Buka aurat bahkan. Ada lulusan pesantren akhwat itu buka kerudung biasa aja, santai aja begitu, pakai pakaian begitu. Lah bisa begitu kenapa? Itu diantaranya adalah steril tadi, nggak kebal. Ya, yaitu ketika sudah terkena oleh paparan luar itu gampang kena virus. Jadi anak kalau secara kesehatan nih, kalau dia itu anaknya itu steril, gampang kena penyakit kan? Kenapa nggak kebal? Di dalam dia aman di rumah, terus keluar kena virus langsung kena itu. Tapi minimal kalau pesantren, minimal lah kalau dia nakal di luar sesaat, dia akan gampang kembali lagi. Kenapa? Pernah merasakan kebaikan begitu. Dia ada memori-memori kebaikan. Itu diantaranya. Jadi kalau dalam pendidikan, kalau tidak mengerti kejahatan itu bahaya. Maka orang tua itu juga punya andil dalam hal ini, ngajari anak, bukan ngajari, menginformasikan hal-hal yang nggak baik itu penting. Ini lo nggak baik, ini lo nggak baik, ini lo nggak baik, begitu. Itu dampaknya. Coba cek di Quran dengan deh. Di Quran itu banyakkan kisah orang-orang yang nggak baik atau yang baik. Di Quran banyakkan. Baik atau nggak baik? Nggak baik ya, Fir'aun, Namrud, itu Korun, gitu kan ya? Ya terus kaum Ad, Samud, kaum Lut, begitu semua diceritakan semua. Yang baik-baik ada, tapi kan kurang terkenal ya. Ya kisah Nabi Musa. Tapi kan lawannya nggak baik disebutin juga. Artinya banyak sekali hal yang nggak baik disebut di Quran. Kisah-kisah yang nggak baik itu sebagai pelajaran. Ya, untuk apa? Fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana dampaknya para pendusta itu. Kisah-kisah itu penting disebutkan.
Maka kalau mau mengkisahkan anak, cerita di mau tidur, jangan cuma kisah Nabi, jangan cuma kisah orang-orang baik, tapi kisah orang-orang yang jahat seperti apa. Ini kisah orang yang berbuat kedoliman, kaum Lut misalkan, kisah orang yang homoseksual, ya orang-orang yang ngurangi timbangan, dikisahin tuh. Itu juga penting, ya. Kemudian selain itu, bagaimana kalau anak kita sudah terlanjur sudah rusak nih, rusak gimana? Sudah apa namanya? Terbiasa berbuat nggak baik, sudah watak gitu loh, buat watak, sudah ngangkar tuh, susah dia berbuat baiknya. Jadi kebiasa berbuat nggak baik. Gimana caranya itu? Ya. Dalam metodenya ada tadarut. Tadarus artinya bertahap. Ya, dalam bahasa keren itu gradual. Gradual itu artinya bertahap. Nggak langsung gitu. Contoh deh, di Quran dalam proses pengharaman khamr berapa tahap tuh? 1, 2, 3, 4. Ya, minimal 3 tahap, 4 tahap. Jadi ketika khamr diharam kan nggak langsung haram kan? Pertama kan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, begitu. Wa min samaratin nakhil, dan di antara buah kurma, wal a'nab, dan buah anggur, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, engkau jadikan minuman untuk memabukkan dan rezeki yang baik untuk kalian. Berarti halal atau haram? Halal, rezeki yang baik itu. Maka dulu para sahabat biasa jual beli khamr, ya, sampai ada sahabat Abu Thulhah, itu pengusaha khamr terbesar di Madinah, yang dengan hasil keuntungannya untuk membiayai anak yatim itu. Ya, nih penjual miras nih Pak, sahabat ini. Kemudian turun ayat lagi Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Sahabat mulai berpikir, kok kayak nggak nyaman ya minum arak ya. Masa sih kita minum arak? Jadi mereka tidak tahu hukumnya, nggak ada hukumnya, masih dibolehkan. Tapi secara pribadi mengatakan nggak nyaman ini. Maka nanya mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah fihima ismun kabirun. Di dalam keduanya, khamr dan judi, ada dosa yang banyak, besar. Ada kemadharatan yang besar. Namun juga ada manfaatnya. Artinya Allah fair di sini. Khamr ada manfaatnya? Ada. Ada madharatnya? Ada, namun lebih besar madharatnya. Tahap kedua begitu. Muncul tuh, oh ada bahayanya, besar loh, begitu. Ini paham nih ya, tahapan-tahapannya ya. Baru ketiga tentang sholat. Akhir dilarang pas sholat itu kan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang beriman, jangan deketi sholat ketika engkau sedang mabuk. Berarti kalau nggak sholat boleh mabuk. Tahapannya dilarang pas mau sholat saja, begitu. Ya terakhir baru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizqun wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibu. Baru nggak boleh. 4 tahapan tuh. Begitu cara mendidiknya. Nah, yang saya garis bawahi tahap kedua, tahap penjelasan. Ini ada manfaatnya, ini ada madharatnya. Cuman besar madharatnya, itu penting Bapak. Ya, nanti kita bahas di cara bagaimana. Tapi yang jelas begini, memberikan edukasi kepada anak sebelum melarang itu penting sekali. Kenapa sih nggak boleh? Karena ini loh, orang tua seringkali hanya nggak boleh, nggak boleh. Anak nggak tahu kenapa nggak boleh. Nah, gitu. Nah, seringkali orang tua nggak mau sabar juga. Kenapa sih nggak boleh, Bu? Kamu diem. Nah, malah suruh diem. Pokoknya ikut aja, kata ibu, kata bapak. Nggak boleh nanya-nanya. Itu juga masalah. Jadi
Coba jelaskan dengan bahasa mereka, dengan ilmiah lah ya, keterangannya. Ini kenapa nggak boleh, kenapa boleh. Misalkan begini, ada yang nanya anaknya, Pak, ya, Bi, aku boleh pacaran nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jelasin tuh, terangin. Pintu zina, Nabi melarangnya. Tuh lihat tuh efeknya tuh yang pacaran begitu tuh hasilnya tuh. Ya kan, hamil luar nikah di antaranya, efek tuh loh. Macam-macam dibuat lah sampai ini dampaknya loh, Dik. Itu dibuka keterangan ini. Ya. Nah, ini penting ya. Jadi yang kedua tadi tahapan apa? Memberikan gambaran informasi yang detail dalam yang kita larang itu apa. Terus kenapa juga harus ibadah? Kenapa harus sholat? Itu juga orang tua kadang nggak tidak mengajari, cuma sholat tapi nggak dikasih tahu kenapa harus sholat. Begitu. Itu tahapan demi tahapan. Kemudian terakhir singkat ini kesimpulan cara membentuk karakter positif ya. Satu modeling, satu tadi mencontohkan, penting sekali itu. Pokoknya itu dulu. Mungkin di antara ini sampai berapa nih? Ada 8, 7 cara membentuk karakter anak. Itu yang paling kuat adalah modelingnya. Bagaimana mencontohkannya, Pak. Itu paling kuat. Contohin dulu itu. Satu tuh. Contoh jujur, disiplin orang tuanya, sabar, sopan tuh orang tua yang akan menjadi sorotan anak, menjadi gambaran anak. Ya. Yang kedua adalah habituation. Habit artinya apa? Membiasakan. Pembiasaan. Ya. Hal yang paling gampang begini nih. Hal ini harus diingat terus menerus, ulang-ulang terus sampai latah gitu. Contoh yang paling gampang, Dek, kalau ada orang ngasih kamu sesuatu, ya ini maksudnya kalau kenal, udah kenal sama entah Pak D-nya, buliknya, siapanya, saudara tetangganya ngasih, terima, bilang terima kasih, begitu. Itu hal yang biasa, tapi itu menjadi kegok kalau nggak biasa loh. Betul nggak nih? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, suaminya pernah bilang makasih sama istrinya nggak? Pernah nggak? Ketika jenengan ibu-ibu membuatin kopi, kata suami makasih, pernah nggak? Pernah. Ada yang nggak pernah? Sebaliknya ini, kadang-kadang pernah nggak ibu terima kasih sama suaminya? Nah, ini hal biasa begini, padahal di Quran masih ingat, di Quran di hadis ya, bahwa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ukuran syukur kita kepada Allah adalah manusia. Kalau kepada orang aja kita nggak terima kasih, apalagi kepada Allah. Jadi bagaimana mengukur syukur kita kepada Allah? Bagaimana kita ke manusia? Pernah nggak ngomong jazakumullah khairan? Terima kasih. Misal ada yang ngasih apa-apa suatu, pernah nggak sih jawab makasih jazakumullah khairan gitu? Ini saya sampaikan karena saya terbiasa nggak begitu, Mbak. Saya dari kecil nggak dididik untuk makasih dan maaf. Saya nggak merasakan dididik untuk itu, sehingga saya nggak biasa makasih, nggak biasa minta maaf begitu, Pak. Saya tahu setelah belajar, setelah sama istri saya yang ngajari saya begitu. Ya, diajari kalau orang ngasih, makasih, jazakumullah khairan. Karena bagi saya karena nggak biasa, jadi kegok ngomong sama. Jadi begitu kan jenengan. Lah itu kalau dibiasakan, anak juga begitu akhirnya. Itu nggak baik. Makanya langsung tegur ketika anak kita misalkan salah, bilang sono, minta maaf sama temanmu itu. Langsung tegur depan. Jangan biasakan nggak apa-apa lah, anak kecil. Enggak. Ya, masuk rumah salam dulu. Nah, ini hal-hal yang disiplin, jujur, terus mengucapkan terima kasih, minta maaf, itu harus dibiasakan dari kecil dulu. Itu habit namanya. Ya. Kebersihan sebagainya. Lah kenapa? Nanti ketika gede kalau nggak biasa sulit, Pak. Dipaksa harus itu. Coba jangan yang misalkan kebersihan ya kebersihan. Di rumah gimana anak-anak di rumah kebersihannya? Ke bawah nggak sampai gede, Pak. Coba bapak-bapak nih, bangun tidur ngelipat selimut nggak, Pak? Bapak-bapak halo, ngelipat nggak? Iya, Pak.
Deh. Handuk taruh mana handuknya? Habis mandi di mana handuknya? Geletak atau mana? Geletak. Itu ini habit-habit dari kecil yang kita nggak ditegur sama orang tua kita. Kayaknya begitulah, wataknya begitu, sulit untuk merubahnya. Oke. Makanya saya itu santri itu 3 bulan tak suruh ngurusi musyrif kamar. Tolong itu santri diajari kebersihan gini. Susah betul Pak dinasihati itu. Kan saya bilang jangan dihukum, nggak begitu. Gue nasihat tegur lagi. 3 bulan nggak jadi Pak. Masih kotor terus. Saya turun tangan akhirnya. Tak kumpulin semua, pokoknya ada yang buang sampah sembarangan, sekali buang sampah 2.000 tak potong jajannya. Tak ambil duitnya. Langsung bersih semua kamarnya. Nah itu cara terakhir begitu, anak kebiasaan dari kecil dah kemproh begitu. Ini butuh ketegasan. Ya. Ini tentang apa tadi, kebiasaan, habit dibangun. Tadi habit itu apa, bangun ini jadi pengulang-ulang terus. Artinya orang tua jangan bosan menegur di situ. Jangan bosan, salah tegur lagi terus sampai terbentuk kebiasaan. Terus nanti ada penguatan. Dengan apa penguatan? Ada apresiasi, ada pujian, ada kasih hadiah, ada pelukan. Ini penting juga nih. Hebat sekarang udah bangun tanpa dibangunin ya subuhnya. Mantap. Masya Allah anak soleh. Itu penting juga. Apresiasi. Sehingga dia merasa, oh berarti saya dihargainya, ada dihargai juga kan, begitu. Ya. Juga mungkin butuh adanya punishment ya, ada ancaman hukuman juga untuk membuat habit itu. Lah, yang penting juga adalah keterlibatan emosional. Maksudnya gimana? Kedekatan hati orang tua dan anak itu terbentuk dengan baik. Kembali ke tema kita, love language. Masih ingat love language apa aja? 1, masuk tarbiyatul aulad, bab nikah lupa. Ayo, apa loh? Yang dulu kita bahas tentang bagaimana cara mendapat cinta istri suami itu loh. Hadiah, terus? Peluk, sentuhan, ya. Terus? Ini tanda nggak diamalkan ilmunya mesin ini gimana? Ayo, kalau amalkan mesti ingat terus tuh diamalkan itu. Apalagi? Hadiah, sentuhan, apa? Pujian, terus pelayanan, bantuin apa? Istri cuci piring, bantu cuci piringnya begitu, bantuin. Ini dipraktekkan nggak sih? Kadang-kadang dong kumat itu Pak. Ya. Ini penting, ini bentuk emosional, bentuk bonding itu penting. Lah ketika orang itu terbentuk bondingnya, itu gampang dinasihati Pak. Coba lihat hadis Abu Dawud nomor 1522 tentang apa coba? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat bagaimana metode Nabi ngajari Mu'ad bin Jabal hadis ini, coba lihat. Kata Mu'ad ya, Nabi mendatangiku, menyentuh tanganku. Sentuhan. Mengatakan, ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Aku sayang sama kamu itu. Karena Allah. Maka jangan kau tinggalkan doa ini setelah sholat. Sentuhan tangan. Allah langsung ngajari ke Rasulullah. Hadis tentang Jumat itu loh. Rasul mimpi ketemu Allah dengan wajah yang sangat bagus. Nanya oleh Muhammad, apa yang menjadi perdebatan orang malaikat di langit sana? Ini kajian saya di Masjid Al-Hidayah Sembuh itu. Tentang sholat Jumat. Apa yang menjadi perdebatan para malaikat di langit sana? Kata Nabi, saya tidak tahu ya Allah. Kemudian Allah menyentuh punggungku kan, baina katifai, Allah menyentuh antara pundakku, disentuh sampai aku merasa dingin dadaku.
sentuhan bernasihat. Allah ngajari begitu. Terus Jibril datang, yang hadis yang cukup masyhur ya di Arba'in Nawawi itu. Jadi Jibril datang ke Rasulullah, asnada rubatai larubatai, menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah, nempel, Pak. Asnada, kemudian meletakkan tangannya ke paha Rasulullah. Sentuhan lagi, jangan sepelekan sentuhan, Pak. Kalau orang sudah pernah menangis di pelukan kita, sulit dia lepaskan kita. Ya, sulit. Maka bagi saya kalau ada anak santri nangis, kesempatan saya tak peluk itu langsung. Dapat saya hatinya langsung, Pak. Kemarin cerita itu pagi-pagi. Saya kalau malam Kamis kan saya full di pondok itu. Malamnya evaluasi para ustadznya, paginya saya ngurus santri. Habis subuh saya jamaah subuh, kajian subuh. Ada yang lapor, Ustaz, tadi ada yang nggak ikut sholat subuh. Kenapa? Di kamar dia. Di kamar. Panggil ke sini. Panggil anak itu. Panggil. Kenapa kamu tadi nggak sholat subuh? Maaf, saya nggak tahu, saya ketiduran. Udah sholat belum? Udah sholat sudah. Kenapa ketiduran? Nggak tahu, nggak ada yang bangunin. Alah, nggak mungkin. Dia diem, nangis dia, Pak. Takut dia. Sama saya takut banget tuh. Karena saya jarang turun tangan, tuh tangan berarti ngeri kan ya. Ngembeng tuh air mata sudah. Netes juga nggak kuat dia. Ya ngembeng, langsung tak sikap. Purba, anak soleh, anak pinter. Tak maklumi ya, ini kamu mungkin nggak sengaja. Sudah, besok jangan begitu lagi. Bangun sungguh-sungguh. Nah, tapi Purba juga harus tahu kamu salah nih. Ada hukuman loh. Nah, siap gak dihukum? Siap, Ustaz. Apa hukuman ini? Saya akan bersihin ya. Hukuman ini bukan Ustaz marah sama kamu. Tidak, saya nggak marah. Saya nggak benci sama Purba. Ini sebagai bentuk pelatihan agar Purba tahu itu nggak baik. Ya, baik Ustaz. Udah langsung rajin. Nangisnya orang kepada kita itu nggak mudah loh, Pak. Maka ketika di antara jenengan kok putranya bisa nangis di pangkuan jenengan, berarti dekat sama jenengan itu. Tapi kok nggak pernah nangis, ya lah, bahaya juga, Pak. Kok nggak pernah dikeluhin ya, nggak pernah tempat sandaran anaknya ya. Jangan-jangan istri juga nggak pernah nangis di pundak jenengan, Pak. Pernah nggak itu? Kalau nggak bahaya lagi itu. Kalau bahu suami aja nggak bisa jadi sandaran istri, bahu siapa dia pakai? Bahu jalan? Repot juga dia, Pak. Ya. Ini. Jadi laki-laki sebagai koam, tempat bersandar istri anak-anaknya, nyandar ke situ, mengeluhkan masalahnya apa. Nih, itu tempat. Jadi ini hal yang penting nih, yaitu apa tadi? Tentang apa, kebiasaan. Ya. Jadi coba untuk koreksi lagi dan bangun apa? Bonding. Kalau sudah ada kenyamanan di hati sama anak, sama peserta didik, sama pasangan hidup, sudah itu nyaman, saling percaya, saling cocok, ya. Karena yang menjadi orang itu tidak baik sama kita, awalnya nggak percaya sama kita itu baik. Maka tadi lebih, Nabi ketika nasihati, gimana caranya? Inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Artinya apa? Nabi ingin buka hatinya Mu'adz bin Jabal agar yakin bahwa Rasul mencintainya. Baru nasihat diberikan, oh begini loh bagusnya. Buka hati, barulah kasih nasihat. Itu caranya. Ya itu dulu sementara kajian pada malam ini. Ya. Cukup sekian kajian ini. Semoga bermanfaat. Paham semua? Siap diamalkan? Insya Allah. Saya belum punya anak, ya anak-anak orang lah terusin. Gak apa-apa. Ya. Yang jangan istri orang aja, anak orang ya. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan wal hannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.